Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya pemirsa, seorang pria ditangkap karena diduga berusaha bunuh diri di halaman Mapolrestro Jakarta Selatan. Pria yang belum diketahui identitasnya ini membawa pisau saat ditangkap petugas. Pria tanpa identitas yang membawa pisau memasuki Mapolres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 9:30 Sabtu pagi. Pria yang diduga akan bunuh diri ini diringkus beberapa polisi. Pisau yang dibawa pelaku juga berhasil direbut petugas. Saya tidak ingin peristiwanya kemudian miring kemana-mana, tapi murni karena yang bersangkutan ini sedang depresi, kebetulan saja masuk di kantor Polres Jakarta Selatan gitu ya. Pak, polisi sendiri kok saat ini Pak? Baik-baik aja, sudah pulang ya? Sudah pulang dan rencana akan setelah kesepakatan keluarga besar, rencana akan dirawat di rumah sakit. Mohon maaf gangguan jiwa ya. Usai diringkus polisi, petugas menghubungi keluarga pelaku dan membawanya ke rumah sakit. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Warga Barito Utara, Kalimantan Tengah digegerkan dengan aksi seorang pria tanpa busana yang menerobos ke dalam sebuah rumah saat sedang menggelar acara pengajian. Pelaku yang membawa kabur mikrofon kemudian diringkus jemaah pengajian. Kamera pengawas merekam detik-detik masuknya seorang pria tanpa busana masuk ke dalam sebuah rumah di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pria telanjang tersebut menerobos ke dalam rumah saat sang pemilik menggelar acara pengajian. Pelaku kemudian membawa mikrofon dari dalam rumah. Sejumlah orang berusaha menenangkan pria tak dikenal itu. Namun ia mencoba berontak hingga membuat jamaah pengajian meringkusnya. Diduga pria tersebut mengalami gangguan jiwa. Akhirnya ke sebelah dia sempat ngambil mic guru juga, ajan di dalam. Di sini dia mau ajan lagi di luar. Begitu ditarik, dia mau ngetek lampu ini PLN, langsung ditarik sama jamaah. Akhirnya kita seret karena udah mengganggu kan. Mau alkohol kayak gitu nggak? Nggak ada, kalau bawa alkohol nggak. Para jamaah pengajian akhirnya melepas pria tanpa identitas yang telah menggegerkan warga tersebut. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Jepara, Jawa Tengah menangkap 2 ekor ular piton di tempat berbeda. Ular dengan panjang sekitar 4 meter itu ditangkap di gudang mebel dan permukiman warga. Petugas pemadam kebakaran Jepara, Jawa Tengah berusaha menangkap seekor ular piton di dalam gudang perusahaan furnitur di Desa Mambak Sabtu dini hari. Dalam video amatir yang terekam oleh petugas, ular piton berusaha menyelinap di tumpukan mebel. Sebelumnya, petugas pemadam kebakaran juga menangkap seekor ular piton di permukiman warga di Desa Kedung Cino. Ular ini ditangkap ketika akan memasuki rumah warga. Menurut petugas, keberadaan ular piton di permukiman ini sering terjadi saat memasuki perubahan musim untuk mencari tempat berlindung dan mencari makan. Yang satunya tadi malam di Desa Kedung Cino. Sebenarnya kalau musim seperti ini kan biasanya pancaroba itu pengalian musim. Biasanya itu ular-ular piton itu mencari tempat yang nyaman. Kedua hewan melata ini memiliki panjang hampir sama sekitar 4 meter. Untuk sementara, ular piton ini dievakuasi ke kantor pemadam kebakaran Jepara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Ditpol Air Korpor Airut Baharkan Polri mengungkap kasus pencurian 21,5 ton solar milik Pertamina. Akibat pencurian ini, negara alami kerugian miliaran rupiah. Pencurian bahan bakar minyak milik Pertamina terjadi di selang bawah laut daerah Tuban, Jawa Timur. Pol Airut Baharkam Polri yang telah mengintai selama 2 bulan komplotan ini menangkap saat aksi penyedotan BBM dilakukan. Dalam kelompok pencurian BBM selang bawah laut ada 6 orang tersangka yang terlibat dengan berbagai peran untuk mengakomodir kapal hingga pengoperasian alat penyedot BBM.
Sayangnya dalam pengerjaan 4 orang berhasil kabur ke laut, sedangkan 2 orang yaitu Ismail Ali nakoda kapal dan M. Taufik selaku operator berhasil diringkus. Diamankan 2 orang tersangka atas nama Ismail Ali, laki-laki 47 tahun, selaku nakoda kapal MV Putra Harapan, dan tersangka atas nama Muhammad Taufik, laki-laki 39 tahun, pekerjaan wira swasta. Dari hasil pengukuran atau sorting barang bukti jenis solar yang berada di atas kapal MV Putra Harapan yang dilakukan oleh loading master PT Pertamina Tuban, didapat hasil sebanyak 21.517 liter, dan dari hasil uji laboratorium terhadap sampel yang diambil identik dengan minyak atau BBM milik Pertamina. Terganggu oleh bau tak sedap, ratusan warga dari beberapa kecamatan di Bogor, Jawa Barat kembali berunjuk rasa di pabrik pengelola limbah untuk bertanggung jawab atas polusi udara beberapa hari ini. Munculnya bau tak sedap diduga akibat pipa limbah bocor. Dengan dikawal ketat petugas Polres Bogor, sekitar 100 orang perwakilan warga 5 kecamatan di Bogor kembali mendatangi pabrik pengelolaan limbah PT Prasada Pamunah Limbah Industri. Warga menuntut pihak perusahaan bertanggung jawab atas dampak polusi udara dalam beberapa hari terakhir. Warga mengalami sesak napas dan mual akibat bau busuk yang menyengat. Pihak perusahaan menemui warga dan meminta maaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, perusahaan akan menyelesaikan kebocoran pada Senin depan dan menghentikan operasional sementara sambil menunggu proses investigasi. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena memang saya sendiri merasakan bahwa memang bau kok. Tapi perlu diketahui bahwa dari analisa sementara kami itu tidak berbahaya. Memang menimbulkan muntah, mual, karena memang baunya nggak enak. Baunya sangat nggak enak. Jumat malam, karena tak tahan dengan bau busuk yang menyengat, ratusan warga menggelar aksi protes di depan PT Prasada Pamunah Limbah Industri di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Warga kesal dan terganggu karena bau busuk akibat saluran pipa bocor. Bahkan seorang anak harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang hilang di dalam hutan akhirnya ditemukan tak jauh dari rumahnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Korban ditemukan lemas dan terlihat linglung. Yunus, warga Dusun Duku 1, Desa Parakan Manggu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang dikabarkan hilang di dalam hutan, akhirnya ditemukan warga. Yunus ditemukan sekitar 100 meter dari kediamannya dengan kondisi lemas, telungkup di atas jalan setapak seperti orang linglung. Sebelum ditemukan, warga yang tengah mencari mendengar sayup-sayup ada teriakan orang minta tolong, namun saat dicari tidak ada. Warga pun penasaran lalu menyisir lokasi tersebut. Lalu ada suara letak. Seperti apa itu? Seperti bambu yang patah gitu. Yang dibakar. Oh, yang dibakar. Ledak. Gitu. 3 kali. Terus? Yang ketiga tarik. Makin kenceng gitu. Kenceng. Lalu muncul suara tulung. Oh, ada suara minta tolong. Iya, tolong 1 kali. Lalu saya lari ke depan sawah. Udah kirain di sawah, ada suaranya ada di sawah. Udah di sawah, lalu suara lagi, tulung. Pindah lagi ke depan itu terakhir tulung, Pak. Panjang, lalu senter diarahkan ke yang di lokasi. Sementara itu, Yunus mengaku saat ia mencari obat tetes mata di hutan, tepat dekat pohon picung, ia tak ingat apa-apa lagi. Jadi saat kejadian saya mau ambil tetes buat mata, pas di dekat pohon picung, udah lupa nggak ingat apa-apa. Sadar-sadar saya nggak ada sadar, ada nggak sadar. Jam 12-an lah. Jadi lihat orang saya kemari teh,
pasti mencari saya, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kini keluarga merasa lega karena korban ditemukan dalam keadaan selamat. Sebelumnya kabar hilangnya Yunus membuat geger warga, apalagi korban dikabarkan hilang di dalam hutan. Korban hilang saat tengah mencari pohon cangkoreh untuk obat tetes mata. Petugas gabungan yang dibantu warga pun masuk ke hutan untuk mencari keberadaan Yunus. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Bocah berusia 9 tahun nekat berkirim surat kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada. Ia mengaku mengidolakan dan sering menyaksikan kegiatan orang nomor 1 di kepolisian Aceh ini melalui media sosial. Sepucuk surat yang dikirim itu pun mendapat balasan. Naila dijemput oleh staf pribadi Kapolda Aceh di rumahnya di Desa Setui, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh, Aceh. Surat berisi kepolosan seorang bocah yang mengidolakan sosok Kapolda Aceh ini karena ia sering menonton kegiatan Kapolda di media sosial. Naila merupakan bocah aktif yang sehari-hari bersekolah dan menjaga adiknya yang masih balita ketika kedua orang tuanya bekerja. Meski masih belia, mereka ternyata bisa mandiri. Orang tua Naila mengaku tak mengetahui kalau anaknya mengirim sepucuk surat kepada Kapolda Aceh. Sultan Iskandar Muda pada zaman dulu ada salah satu sultan di Aceh yang sangat terkenal dan semuanya juga dimulai. Beliau punya visi, beliau punya mimpi membawa Aceh menjadi canggih kita. Dan itu anak-anak sekalian, rekan-rekan, semua harus punya mimpi kalau mau maju. Kita bersatu membangun mimpi dan punya komitmen untuk meraih mimpi, konsisten meraih mimpi. Naila bercita-cita ingin menjadi seorang polwan. Untuk menyemangatinya dalam menggapai cita-cita, Naila menempel seluruh dinding rumah penuh gambar berseragam polwan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih memburu sejumlah mucikari lainnya yang diduga terlibat dalam prostitusi anak di hotel milik artis Sintiara Alona. iNews Pagi akan hadir sesaat lagi.